Ali adalah karyawan pabrik. Sudah biasa ia pulang larut bila ada lemburan. Ia termasuk orang yang pemberani karena tidak takut mengendarai motor sendirian. Walau jalan dari pabrik ke rumahnya cukup jauh dan harus melewati hutan. Ali juga bukan orang yang percaya dengan entitas bernama hantu, jadi ia cukup percaya diri melintasi gelapnya malam. Suatu hari, Ali harus lembur hingga tengah malam karena pabrik sedang dalam masa sibuk. Ia pulang sendirian sambil menahan kantuk. Ia merasa jalan yang ia lalui sangat jauh dan tidak sampai-sampai pada tujuannya, yaitu rumah. Kondisi setengah mengantuk membuat Ali tidak memperhatikan sekitar. Ia menggerutu karena jalan panjang itu seperti tidak ada ujungnya. Ini kenapa nggak sampai-sampai sih? Apa jalannya memang sejauh ini? Gumam Ali. Ia berhenti di sebuah jembatan untuk sekadar memeriksa ponselnya. Udah 1 jam lebih. Biasanya setengah jam aja udah nyampe, tapi kenapa ini enggak? Ali berdecak kesal, lalu menyimpan ponselnya ke dalam saku jaket. Pemuda itu kembali melajukan motornya dengan kecepatan lebih cepat. Kantuknya seakan hilang, terbawa angin saat rasa kesal memuncak. Matanya jadi lebih cermat mengawasi sekeliling dan menemukan kejanggalan. Aneh, aku udah ngebut, tapi dari tadi nggak pindah-pindah, tetap aja di tempat ini. Ini bukannya jembatan yang tadi ya? Ali menghentikan motornya tepat di tempat sebelumnya ia berhenti saat memeriksa ponsel. Bulu tengkuknya meremang, seperti ada yang sengaja menghembuskan napas di belakangnya. Apa dari tadi aku cuma muter-muter di tempat ini ya? Atau memang aku nggak pindah? Ia bergidik. Sudah terlalu lama ia di tempat itu. Upaya apapun yang ia lakukan, Ali tak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan ia sudah putar balik ke arah pabrik, tapi tetap saja kembali ke jembatan itu. Sialan, biasanya nggak seperti ini. Ali menggerutu karena terjebak di tempat itu. Ia putus asa memikirkan cara untuk sampai ke rumah dengan selamat. Ali membeku saat mendengar tawa yang menggaung. Suara itu seperti dari jauh, tapi juga terasa dekat. Tawa itu tak juga berhenti, malah semakin keras. Ali jadi takut sekarang. Di hutan tak ada seorang pun yang akan mendengarnya walau berteriak minta tolong, apalagi mengharapkan orang melintasi jalan yang sama. Ali membeku, kaget dengan klakson dari arah belakang. Perlahan ia menoleh dan mendapati truk pengangkut pasir semakin mendekat. Kenapa mas, motornya mogok? Supir truk itu bertanya pada Ali setelah memberhentikan truknya di samping motor Ali. Anu ini pak, dari tadi saya cuma muter aja di tempat ini dan gak bisa keluar. Ali menelan ludah saat mengatakan hal tak masuk akal itu. Ia takut dikira mengada-ada. Oh, itu memang sudah sering kejadian seperti ini mas. Bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan. Di luar dugaan, tanggapan supir itu terdengar lumrah seolah bukan hal aneh. Apa yang ditemukan pak? Ali agak heran dengan pernyataan supir truk itu lalu memutuskan bertanya. Mayat mas. Kelaparan karena hilang di tempat ini, disesatkan sama setan penunggu. Supir itu bercerita dengan enteng, seakan itu hanya dongeng anak-anak yang tak nyata. Melihat reaksi Ali, supir itu baru sadar bahwa dia telah mengatakan hal mengerikan. Anu, itu pasti mas tadi tidak berdoa dulu waktu mau perjalanan pulang ya? Supir itu mencoba mengalihkan pembicaraan agar suasana sedikit mencair. Mendengar itu, Ali hanya menggosok tengkuknya, mengakui kalau dia lupa berdoa saking ngantuknya. Gimana caranya saya keluar dari sini, Pak? Mas ikuti saja truk saya dari belakang sampai keluar dari hutan ini, dan jangan berpikiran kotor seperti mengumpat. Supir truk itu mengulurkan bantuan sebisanya, karena dia sendiri sering juga disesatkan seperti halnya Ali.
Setuju dengan penawaran itu, Ali menghidupkan motornya dan mengikuti laju truk pengangkut pasir itu sampai tiba di pinggiran hutan. Ali menepikan motornya, bermaksud ingin berterima kasih pada si supir truk. Tapi truk itu nyatanya tak berhenti, dan semakin jauh hingga tak terlihat lagi. Pengalaman itu cukup menakutkan bagi Ali. Niat hati ingin memotong jalan yang lebih dekat, tapi malah tersesat hingga baru sampai rumah jam 3 pagi. Keesokan harinya, Ali menceritakan pengalamannya pada teman kerjanya, dan justru mendapat pujian bodoh dari sahabatnya. Lagian bisa-bisanya kamu lewat jalan itu. Padahal biasanya kamu lewat jalan memutar karena lebih ramai dan lebih halus. Irawan, teman kerja Ali, mengatai Ali karena dengan bodohnya memilih jalan angker. Ya mana aku tahu kalau jalan itu angker. Ali tak bisa berkelit karena dia sendiri menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Jalan itu, lebih tepatnya jembatan itu, sudah banyak kejadian seperti yang kamu alami. Syukur kamu bisa keluar dari hutan itu. 6 bulan lalu ada supir truk pengangkut pasir ditemukan meninggal di sana. Tubuhnya kering setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Sepertinya dia mati kelaparan dan dehidrasi. Irawan bercerita tentang kejadian 6 bulan lalu, yang bahkan sempat dimuat di surat kabar. Ali jadi ingat pada orang yang menolongnya tadi malam. Jangan-jangan itu adalah hantu supir truk yang meninggal 6 bulan lalu. Makanya jembatan itu dinamakan jembatan bingung, karena orang yang lewat sana saat tengah malam hanya akan berputar-putar dan tak bisa keluar. Irawan menambahkan penjelasannya, membuat Ali semakin takut, sekaligus merasa sangat bersyukur karena ia bisa keluar dari tempat itu. Sesungguhnya aku tak tahu apa yang terjadi dengan si Rahun. Aku juga tak begitu peduli dengannya. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku jadi sangat penasaran dengan apa yang dia lakukan di malam hari, sehingga paginya ia selalu kulihat baru pulang dari arah timur perkampungan dengan mata sayu dan berkantung. Saat kutanyai pun dia hanya menjawab sekenanya. Dari timur. Begitulah kiranya ia seringkali menjawab setiap kali kuempaskan pertanyaan ke telinganya. Ya sudah, aku pun tidak peduli apa yang dia lakukan. Yang penting, aku sudah melontarkan tanya-tanya yang hanya sekadar basa-basi normatif sebagai kawan sekampung padanya. Dan kurasa jawabannya itu hanya untuk mematikan pertanyaan-pertanyaanku yang lain saja, atau mungkin juga berguna untuk membungkam mulutku, seolah yang dia katakan adalah ekspresi ketidakinginannya ditanyai oleh orang lain. Baiklah, Rahun memang selalu seperti itu. Orangnya sangat tertutup dan jarang sekali bersosialisasi. Bukan jarang, malah tak pernah sekalipun. Aku pun melengos mendengar jawabannya. Ini sudah kesekian kalinya. Pernah suatu ketika, Rahun aku tangkap basah keluar di tengah malam, tepat pada malam Jumat. Sudahlah dipikirku, karena memang tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Toh, apa-apa yang dia lakukan akan berakibat pada dirinya sendiri. Kalau dia berbuat baik, tentu akan baik juga yang dia dapat. Sebaliknya, kalau berbuat jahat, akan buruk juga yang ia temukan. Aku tak ambil pusing dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba tidurku tak nyenyak pula. Mataku sudah mengantuk, bukan sekadar ngantuk. Rasanya begitu berat, tapi kesadaran ini tetap tak mau pergi. Jadi aku tak bisa tidur. Bahasa dokternya sih insomnia. Akhirnya aku memutuskan menyesap sebatang kretek di teras rumah. Rasanya aneh, sangat-sangat aneh. Kenapa pula bulu tengkukku seperti berdiri masal? Mungkin karena angin malam, pikirku. Sebab memang angin sedang berembus sepoi. Tidak, ini jelas aneh sekali. Lama-kelamaan, tubuhku rasanya kaku. Pundakku berat dan pegal-pegal. Apa aku masuk angin? Kenapa pula anginnya masuk ke dalam tubuhku?
memang apa yang dicari angin dari diri ini? Sudah mulai. Kalau sedang sendiri, aku memang kerap kali berpikir gila. Segala hal dipertanyakan oleh otak ini. Sebatang kretek sudah habis hanya untuk memuaskan keinginan tenggorokan ini merasakan gurihnya aroma cengkeh yang bercampur dengan tembakau. Bukannya mengantuk, mata ini malah semakin keras saja tak mau terpejam. Akhirnya ku tambah lagi, biar sekalian tak ngantuk, malam ini kopi hitam pahit yang beraksi. Sebelum melangkah ke dapur, aku sempat mengintip lagi ke teras rumah Rahun yang memang berdampingan dengan rumahku. Lampunya menyala. Itu tandanya dia sedang tidak ada di rumah. Memang terbalik, kalau lampu padam justru berarti Rahun sudah pulang. Aku makin penasaran. Acap kali aku mencium bau yang tak enak dari rumah Rahun. Memangnya mungkin dia menyimpan sampah di dalam rumah? Tidak mungkin juga kan? Atau mungkinkah ada bangkai tikus atau kucing di rumah itu, sedangkan Rahun tidak pernah membersihkannya? Aku sudah tidak tahan. Tanpa ku sadari, kakiku melangkah semakin dekat ke rumah dengan lampu remang-remang itu. Baru ku sadar, tubuhku kini tepat berdiri di depan teras rumah lelaki berusia 40 tahun itu. Aku menoleh ke kiri dan kanan, meneliti sekeliling terasnya. Cukup luas, ada beberapa kursi dan meja di sana. Kadang aku melihat Rahun duduk di situ, bergeming seperti patung, tatapannya kosong seolah-olah sudah mati, terutama ketika sore mulai tiba. Aku tahu betul Rahun tidak akan pulang cepat. Biasanya dia baru tiba menjelang pagi. Entah apa yang ia kerjakan. Mungkin semacam pekerjaan malam yang mengharuskannya keluar hingga larut, lalu tidur di siang hari. Semacam pekerjaan seorang security. Masa si Rahun itu seorang security? Memang aku tidak begitu percaya. Tapi untuk saat ini aku memilih berusaha percaya saja. Di tengah pikiranku yang sibuk menimbang segala kemungkinan tentang Rahun, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara kucing yang bertengkar. Sialan! Umpatku sambil mengelus dada yang hampir saja meloncat keluar isinya. 2 ekor kucing tampak di atas atap rumah Rahun. Aku kenal betul keduanya, mereka memang sering mengikuti kemana langkah Rahun pergi. Tapi sebentar, bukankah biasanya ada lebih banyak kucing yang suka berkeliaran di sini? Akhir-akhir ini mereka jarang terlihat. Sekarang hanya tersisa 2 ekor kucing yang tak pernah bisa akur itu. Terus kemana perginya kucing-kucing lain? Seharusnya aku tidak memikirkan hal itu. Tidak penting juga. Aku menarik napas panjang, namun tetap saja keraguan semakin menekan dadaku. Aku benar-benar bimbang untuk melangkah masuk ke teras rumah Rahun. Seram sekali kelihatannya. Suasana malam ini juga tidak biasanya seperti ini. Aku sampai merinding hanya dengan menyaksikan sekeliling rumah Rahun. Aku berpikir untuk keluar saja ke pos ronda. Biasanya ada banyak suami yang tidak diizinkan istrinya masuk rumah. Masalahnya aku tidak peduli. Yang ku tahu hanya itu. Sehingga mereka semua berkumpul di pos ronda sambil menonton acara TV bersama 2 hansip di sana. Tapi saat aku tiba di pos ronda, suasananya sepi. Kemana perginya orang-orang yang biasanya ramai itu? Atau kali ini mereka sudah diizinkan istri mereka masuk rumah? Sudahlah, kenapa juga aku memikirkan rumah tangga mereka? Aku pun tidak tahu menahu tentang urusan rumit seperti itu. Aku duduk di pos ronda sendirian. TV tidak ada, mungkin hansip sedang libur bertugas. Sialnya, aku lupa kalau ini malam Jumat. Pantas saja aku merasa ngeri sendiri. Kata orang, di perkampungan ini memang terkenal seram. Lihat saja jalan-jalannya. Di malam seperti ini, jalan itu terlihat seolah mati,
Tidak ada pula lampu-lampu penerang jalan. Aku ingat kalau ini Indonesia, jadi tidak heran kalau perkampungan-perkampungan tidak memiliki lampu jalan dan jalannya banyak berlubang. Kalaupun ada 1 atau 2 lampu, beberapa minggu kemudian biasanya sudah mati dan tidak diganti. Kalau begitu sih wajar saja kalau banyak hantu berkeliaran. Membuatku tertawa sendiri. Kenapa pula aku menghubungkan masalah lampu dengan hantu? Tapi ini kan Indonesia. Bicara soal hantu dan hal mistis itu sudah biasa, bahkan tidak sedikit yang benar-benar mempercayainya. Aku sendiri sebetulnya tidak percaya pada hal-hal macam itu. Entah kenapa, meskipun mulut ini menyangkal, tubuh justru menolak untuk tidak percaya. Lihat saja bulu-bulu di tanganku, sudah berdiri sejak tadi. Itu artinya kulit, rambut, serta semua yang ada pada diriku ini asli made in Indonesia. Di tengah pemikiran-pemikiran aneh yang sedang otakku proses, tiba-tiba telingaku menangkap suara kelatak-kelutuk yang entah berasal dari mana. Leher dan kepalaku serentak bergerak mencari-cari asal suara itu. Di mana? Apakah dari timur, barat, utara, atau selatan? Ternyata tak ada. Suara-suara itu tidak hanya sekali terdengar. Aku makin membelalak dan rambutku terasa menegang, berdiri seperti gaya anak funky. Tak berselang lama, suara-suara itu berubah seperti angin yang bergerak cepat. Aku spontan menengadahkan kepala ke langit. Astagfirullah. Ternyata ini yang membuatku tidak bisa tidur malam ini. Itu seorang manusia. Dan dia terbang. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa terbang? Jelas-jelas ini sesuatu yang mustahil jika dirumuskan dalam ilmu fisika atau hitungan-hitungan matematika. Manusia bisa terbang itu sudah melawan teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Tidak hanya terbang sekali, tapi seorang manusia itu bolak-balik dan berputar-putar tanpa busana. Posisinya seperti orang yang merengkuh diri, menekuk lutut dan siku-siku tangannya. Seolah kedua tangannya itu adalah sayap. Tengkuku tambah merinding. Perasaan tambah tak enak saja. Dada ini sudah ingin mencelos. Apalagi mataku, jangan ditanya. Ini semua serba takut yang aku rasakan. Tapi aku menyadari sesuatu. Aku menyadarinya saat seseorang itu kelihatan wajahnya. Ternyata dia adalah Rahun. Ya, dia Rahun. Rahun yang tinggal di samping rumahku itu. Rahun yang selalu keluar di tengah malam dan pulang di pagi buta. Jadi aku makin mengerti sekarang bahwa si Rahun itu sering dibicarakan oleh orang-orang tentang dirinya yang kerap ditemui menjadi tuselak, semacam hantu jadi-jadian pemakan bangkai. Rahun, ilmu apa pula yang kau pelajari sehingga berubah jadi mengerikan seperti itu? Pantas saja kau tidak suka makanan manusia, dan sekarang kau pemakan bangkai. Apalagi salah satu makanan favoritmu adalah kodok sawah. Ya Tuhan,